Halo, selamat pagi semuanya anak-anak kami. Bagaimana keadaan kalian hari ini, nak? Ya, harapan Miss semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Apalagi kita baru libur ya kan? Ada sekitar 4 hari, pasti energinya sudah terisi kembali, tercharge kembali untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini Miss mau menjelaskan tentang catatan 5. Miss mau menjelaskan, catatan 6. Yaitu topiknya adalah mengatur dokumen atau memformat lembar kerja dokumen. Ya, nah sebelum Miss melanjutkan penjelasan Miss, coba semuanya buka buku catatannya dari catatan 6 yang sudah kalian catat minggu lalu. Bagi yang belum mencatat, coba ambil modul minggu lalu, pindahkan dulu, salin dulu ke dalam buku catatan supaya kalian nanti nyambung dengan apa yang Miss jelaskan. Kalian mengerti apa yang Miss jelaskan karena itu Miss menjelaskannya dari catatan 6. Oke? Simak penjelasan Miss yang berikut ini. Oke, ini dia lembar Microsoft Word yang baru. Jadi sambil Miss jelaskan tentang catatan 6, di sini Miss buka lembar kerja Microsoft Word yang baru. Jadi nanti sambil kita praktekkan ya. Nah, pengaturan dokumen pada Microsoft Word itu bisa kita lakukan melalui tab menu Page Layout. Nah, ada 3 jenis pengaturan dokumen pada lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama itu adalah Orientation. Orientation ini fungsinya adalah untuk mengatur orientasi atau tampilan halaman lembar kerja. Bagaimana cara mengatur orientasi halaman? Kita pilih Page Layout Orientation. Nah, di sini di orientasi atau tampilan halaman terdapat 2 pilihan. Yang pertama itu adalah portrait. Portrait itu maksudnya adalah posisi kertas dalam posisi vertikal atau tegak. Ini coba Miss kecilkan. Nah, ini dia adalah tampilan dia portrait. Artinya posisi kertas dalam posisi vertikal atau posisi yang tegak. Sementara yang satunya lagi ada namanya posisi landscape. Landscape itu adalah posisi kertas pada bentuk posisi horizontal atau mendatar. Nampak bedanya ya nak ya? Ini tadi kalau dia portrait dia tegak seperti ini, ya kan, memanjang ke atas. Tetapi kalau dia landscape dia itu bentuknya tidur, memanjang ke samping atau dalam posisi horizontal. Oke? Nah, yang selanjutnya, yang kedua, pengaturan yang kedua itu adalah size. Size itu adalah untuk memilih jenis ukuran kertas. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak ukuran kertas. Ada letter, legal, statement, eksekutif, A4. Nah, biasa yang paling sering kita digunakan itu adalah A4 dan F4. F4 itu autofolio, ya. Itu yang paling sering kita gunakan. Kalau letter, legal ini agak jarang. Bisa juga digunakan, tetapi mungkin jarang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang biasa kita gunakan itu mungkin ini A4 kali ya. Nah, bagaimana cara memilih atau mengatur ukuran kertas? Kita bisa klik Page Layout, tadi tetap Page Layout, kemudian kita pilih Size. Kalau contohnya pengaturan kertasnya, kita mau buat ukuran sendiri. Bagaimana caranya? Kita bisa klik More Paper Size. Kita bisa pilih ukuran kertas yang sudah tersedia atau boleh kita atur. Contohnya nih, kita mau mengetik sesuatu di kertas origami. Ukuran kertas origami kita itu 25 x 25 contohnya. Nah, di sini nggak ada ukuran 25 x 25. Bagaimana cara kita mengaturnya? Jadi kita pilih Page Layout, Size, kemudian kita pilih More Paper Size. Nah, kita atur Width. Width ini artinya adalah lebar kertas. Lebarnya kita atur jadi 25 cm. Height ini artinya adalah tinggi kertas. Tinggi kertas pun kita atur jadi 25 cm. Nah, ini terlalu besar karena di sini kenapa muncul kayak gini? Nah, di printer Miss itu nggak bisa mengeprint untuk ukuran segini. Jadi coba kita Miss pilih fix. Oke. Nah, inilah dia nanti jadi ya tampilannya.
Ini udah ukuran 25 kali 25. Ya kan? Nah, contohnya seperti ini dia. Oke? Itu tadi untuk memilih, atau itu tidak mesti 25 kali 25 ya. Nah, ya kalian boleh pilih ukurannya, terserah dengan kalian. Apa ukuran mana yang kalian mau pakai. Oke? Selanjutnya, yang terakhir itu ada namanya margins. Margins itu adalah pengaturan dokumen untuk mengatur batas tepi dari suatu dokumen. Batas tepi itu artinya adalah jarak dari pinggir kertas ini ke masing-masing ke tulisan kita. Jadi contohnya, contoh Miss buat seperti ini. Ini Miss ganti aja size-nya jadi letter. Contoh Miss buat seperti ini. Nah, ini ada satu teks, ini ada satu tulisan, ini ada satu tulisan. Mana dia yang biar agak kecil ya? Oke, ini ada satu tulisan yang dinamakan dengan margins adalah, kecil kali nih. Yang dinamakan dengan margins itu adalah batas tepi kertas. Ini ukuran kertas kita. Ini ukuran kertas kita. Batas tepi kertas ke tulisan kita. Nah, inilah yang disebut dengan margin. Ini yang ruang kosong ini. Ini yang ruang kosong ini. Oke. Nih, yang ruang kosong ini. Nah, jadi ini bisa kita atur berapa ukurannya dari tepi kertas, dari pinggir kertas ke tulisan kita. Kita bisa atur di page layout, kita pilih margins. Nah, kita pilih custom margin. Custom margin itu untuk mengatur, kita atur sendiri ya. Nah, top itu artinya adalah batas atas. Batas dari atas tepi atas kertas ke bagian yang kemari, bagian atas tulisan. Kemudian left itu artinya adalah batas tepi kiri kertas ke batas tepi kiri tulisan. Dari sini kemari, ini left. Bottom itu adalah batas bawah. Nah, di sini nggak terlalu nampak bottomnya karena apa? Masih ada space yang kosong. Tapi kita bisa lihat di preview ini ya, di tampilannya ini. Sementara right itu adalah batas tepi kanan kertas ke kanan tulisan kita. Nah, jadi contohnya coba kita fokus ke preview yang ini, tampilan yang ini. Ini Miss ubah ukurannya masing-masing menjadi 1,5. Lihat apa yang terjadi di sini. Ini tadi jaraknya segini ya kan? Setelah ini Miss atur 1,5 cm, Miss tekan enter. 1,5. Tadi kan itu 2,54 ya. Tadi 2,54. Nah, jaraknya itu segini. Kalau 2,54. 2,54 tadi jaraknya segini. Coba ini Miss atur semua jadi 1,5. 1,5. Makin dia makin kecil, makin sempit. 1,5. Lihat perubahannya ya. Left berarti lihat perubahan di sini. 1,5 right. Lihat perubahan yang di sini nantinya. Batas kanan. Kemudian yang terakhir. Ini tadi bottom, batas bawah. Right, batas kanan. Lihat perubahan yang untuk di sebelah kanan 1,5. Maka dia akan semakin sempit. Artinya ruang tulis kita itu semakin banyak. Tapi gimana kalau pamannya kita buat? Contohnya batas atasnya Miss buat 4 cm. Batas bawah Miss lihat ya, jaraknya tadi 1,5 berarti kan cuma sedikit nih. Kalau Miss buat batas atas 4 dan batas bawahnya juga 4. Nah, lihat makin jauh dia tulisannya. Atau batas kanan kiri Miss ganti jadi 3. Nih, batas kanannya juga jadi 3. Nah, nampak dia ya perubahan di previewnya ini tadi ya. Jadi margin sini berfungsi untuk mengatur batas tepi kertas ke batas tepi tulisan kita. Oke? Caranya tadi adalah page layout, margin, dan pilih custom margin. Ya kan? Ketikkanlah ukuran batas tepi yang kita inginkan. Nah, contohnya ini sudah ada ketikan. Kalau kita mau melihat
bagaimana tampilan ketikan kita ini sebelum kita cetak, kita bisa pilih file print. Nah, di sini ada nampak print previewnya. Print preview itu artinya adalah tampilan dari dokumen kita sebelum itu dicetak. Kalau ini kita klik print kan udah otomatis tercetak melalui printer kan. Nah, di sini ada muncul print previewnya. Ini untuk melihat tampilannya. Oh, ini tampilannya dalam bentuk tadi ini tulisannya kita ketik dalam bentuk orientasi kertasnya portrait, ya kan? Kalau mau kita ganti jadi landscape, nah bentuknya ini jadi seperti ini. Nah, seperti itu dia. Jadi print preview ini fungsinya adalah untuk melihat keseluruhan dokumen kita yang telah kita buat itu sebelum kita cetak. Oke? Nah, selanjutnya Miss mau mengulangi kalau nggak salah ini di semester 1 di soal nomor 10 catatan kita ya, nomor 10 dan 11. Kalau nggak salah ini sudah pernah kita bahas di semester 1. Cuman di semester 1 menyalin tulisan dan memindahkan tulisan. Cuman kalau di semester 1 kalau nggak salah yang kita pakai itu adalah menyalin gambar dan memindahkan gambar. Tetapi sebenarnya fungsinya sama aja. Perintah kerjanya sama saja, bukan fungsinya. Perintah kerjanya sama saja. Contohnya kita ketikkan satu kata. Miss mau ketikkan SD Metodis 6. Oke, Miss ketikkan kata SD Metodis 6. Kita mau belajar cara menyalin tulisan. Cara menyalin tulisan yang pertama adalah semua wajib kita blok tulisan yang mau kita salin. Apakah SD Metodis 6 atau hanya SD-nya saja, itu terserah ya. Contohnya Miss mau menyalin ini SD Metodis 6. Cara yang pertama, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah kita blok dulu tulisannya, semua harus diawali dari blok ya, memblok tulisan. Kemudian di sini ada perintah copy. Nah, di sini ada perintah copy. Kita klik, Nah, di sini setelah kita blok ini ada perintah copy. Miss pilih copy. Loh, Miss tidak ada terjadi apa-apa kok, nggak ada mana tulisannya, nggak ada yang berubah, ya kan? Nah, setelah kalian klik perintah copy, tadi di blok kita pilih perintah copy, loh Miss nggak ada yang berubah kok. Jadi kan, nah kita pilih kita mau salin ini kemana. Contohnya Miss enter. Mana tulisan yang mau disalin, nggak ada nampak, nggak ada perubahan apa-apa. Setelah kalian pilih copy, pilih di mana mau kalian pindahkan, kita klik paste. Nah, maka tersalin. Kalau kita klik ini terus paste, maka ini akan berulang nih tulisannya. Ya kan? Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Miss mau hanya menyalin kata tulisan SD saja. Kita blok tulisan SD, kemudian kita klik kanan. Ada muncul lagi perintah copy. Loh, Miss tidak ada terjadi perubahan apa-apa kok. Kita pilih mau di mana mau kita letakkan. Kemudian kita klik kanan kembali. Nah, ini ada paste options. Ini adalah perintah paste. Kita pilih. Kita pilih yang pertama. Kita klik paste dan muncullah tersalinlah tulisan SD-nya. Selanjutnya, kalau pamannya Miss mau menyalin tulisan Metodis 6-nya saja. Metodis 6, cara yang ketiga. Miss tekan tombol Ctrl plus C. CTRL tambah C, tetap tidak ada terjadi perubahan apa-apa. Coba kalau kalian lihat itu ada kayak semacam bulatan yang berproses, itu artinya perintah kopinya sudah dijalankan. Kemudian Miss pilih di sini mau misalin, Miss buat tulisannya. Kita tekan Ctrl plus V, CTRL tambah V pada keyboard. Maka tersalinlah dia Metodis 6-nya. Jadi ada 3 cara ya. Tadi home, copy, home, paste. Cara yang pertama. Cara yang kedua,
klik kanan copy, klik kanan paste. Cara yang ketiga, tekan Ctrl plus C dan tekan Ctrl plus V. Dan ingat, sebelum menyalin tulisan, pastikan tulisannya sudah di blok. Selanjutnya, kalau bagaimana kalau kita mau memindahkan tulisan? Contohnya Miss tuliskan, Miss ketikkan kata-kata Indonesia Raya. Nah, ini mau Miss pindahkan ke baris yang kedua, mau Miss pindahkan Towaga. Oke. Miss mau pindahkan nih ke lembar kerja yang baru ini. Bagaimana cara memindahkan tulisan? Kan supaya untuk meringankan tugas Miss, nggak usah Miss tulis lagi Indonesia Raya, Miss ketik ulang. Nggak, Miss mau buat itu sama persis. Miss mau pindahkan tulisan ini kemari. Caranya yang pertama adalah kita blok. Lagi-lagi kita blok. Ingat ya, sebelum memindahkan ataupun menyalin, kita blok tulisan kita. Blok tulisannya, cara yang pertama dari menu home. Home pilih cut. Ini yang ada kayak gambar gunting, cut. Lah, Miss hilang tulisannya. Iya, artinya perintah cut-nya sudah dijalankan. Home pilih cut, kemudian kita pilih. Kan tadi Miss mau pindahkan nih ke yang baru, ya kan? Miss mau pindahkan ke yang baru, klik paste. Ini dia, Miss ini kita masih pakai perintah dari menu home ya. Tadi home cut, kemudian home paste. Nah, maka terpindahlah dia kemari. Nah, sekarang Miss mau pindahkan hanya kata-kata Indonesia saja balik ke atas. Kita gunakan cara yang kedua. Kita blok kata-kata Indonesia. Kemudian kita klik kanan, pilih cut. Hilang tulisan Indonesianya. Kemudian kita tadi Miss mau pindahkan, naikkan lagi dia ke atas. Klik kanan, paste. Maka kata-kata Indonesianya sudah muncul di sini. Oke, cara yang ketiga. Kita blok, Miss mau pindahkan tulisan rayanya saja. Blok tulisan raya. Kemudian cara yang ketiga adalah tekan Ctrl plus X. Nah, lagi-lagi sudah hilang tulisannya. Miss mau buat jadi di sini tulisan rayanya. Kemudian kita tekan perintah Ctrl plus V, itu artinya paste, maka tulisannya sudah berpindah. Nah, jadi kalau untuk memindahkan tulisan ada 3 cara. Yang pertama tadi home cut, home paste. Yang cara yang kedua, klik kanan cut, klik kanan paste. Dan cara yang ketiga, Ctrl plus X dan Ctrl plus V. Nah, perintah salin dan memindahkan tulisan, perintah copy dan cut harus diikuti dengan perintah paste. Apa fungsi dari perintah paste? Di semester 1 ini sudah pernah kita pelajari. Fungsi paste itu adalah untuk menempelkan tulisan untuk menempelkan tulisan yang telah kita salin atau pindahkan. Jadi untuk menempelkan tulisan, kalau di semester 1 kemarin Miss bilang untuk menempelkan gambar. Dan di sini karena kita belajar untuk menyalin tulisan, maka di sini Miss buat untuk menempelkan tulisan. Jadi bisa untuk menempelkan tulisan ataupun menempelkan gambar yang telah kita salin atau pindahkan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan kami barusan, sekarang coba lihat di modul kita. Modul kita hari ini, modul 12, ada latihan 5 soal. Latihan 6 itu jumlahnya 5 soal. Silakan kerjakan di buku latihan kalian dan kumpulkan di hari Sabtu tanggal 10 April 2020. Oke? Nah, buat anak-anak kami yang masih mempunyai hutang tugas latihan 5, hutang tugas praktek yang kedua, hutang tugas portofolio, silakan kumpulkan paling lambat hari ini ya nak ya. Dan buat latihan 6 ini nanti dikumpulnya di hari Sabtu tanggal 10 April. Oke? Sekian pembelajaran kita buat hari ini, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, dadah.